pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih memasuki bab 3 yaitu bersuci. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Namun, untuk subtema kali ini adalah tata cara bersuci. Tata cara bersuci yang pertama adalah mandi. Amati gambar berikut. Pada gambar tersebut ada seorang anak yang sedang mandi. Mandi yaitu kegiatan mencuci tubuh dengan air dengan cara menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Anak-anak, bagaimana cara mandi yang baik dan benar? Cara mandi yang baik dan yang benar adalah sebagai berikut. Sebelum mandi, kita membaca basmalah. Mengapa kita harus membaca basmalah? Karena dengan membaca basmalah, segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendapat keberkahan dan bernilai ibadah. Membersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih, yaitu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Mengapa dari ujung kaki dulu, bukan dari ujung kepala? Karena pada saat mandi, darah akan mengalir ke otak untuk memanaskan kepala dan melawan dingin akibat dari siraman air. Sehingga jika kita menyiram kepala terlebih dahulu, maka bisa menyebabkan saluran darah yang mengalir ke otak akan pecah dan orang tersebut akan terjatuh dan pingsan, bahkan terkena stroke. Adapun urutan menyiramkan air ke anggota tubuh adalah sebagai berikut. Menyiramkan air ke telapak kaki. Selanjutnya, menyiramkan air 1 gayung di betis kiri dan kanan. Setelah itu, menyiramkan air 1 gayung di paha kiri dan kanan. Selanjutnya, menyiramkan air 1 gayung di bagian perut. Kemudian berhenti sejenak, yaitu sekitar 5-10 detik. Pada saat itu, badan kamu akan merasakan ada sesuatu yang keluar dari ubun-ubun kepala, yaitu semacam uap dan angin. Jika kamu merasakan itu, artinya badan kamu sudah siap untuk menerima siraman air ke seluruh tubuh. Setelah semuanya basah, kemudian baru memakai sabun. Digosok, kemudian menyiramnya dengan air yang bersih. Jangan sampai
ada yang terlewat, terutama pada sela-sela tubuh. Setelah selesai, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Tata cara bersuci yang kedua adalah istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil atau besar. Anak-anak, setelah kalian buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa melakukan istinja terlebih dahulu, dengan tujuan agar tubuh kamu bersih dan suci dari kotoran dan najis yang menempel baik di badan, pakaian, maupun tempat. Tata cara istinja adalah sebagai berikut. Istinja sebaiknya menggunakan air, yaitu air yang suci dan bersih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak bau. Apabila tidak ada air, maka kita boleh menggunakan tisu atau batu atau daun. Istinja tidak boleh menggunakan benda-benda yang basah, karena ditakutkan ada kuman dan penyakit di dalamnya, atau bisa juga benda tersebut membawa najis. Adapun adab buang air kecil atau besar adalah sebagai berikut. Membaca basmalah, membaca doa masuk WC, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Buang air dengan jongkok, tidak boleh berdiri. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Tidak boleh bersuara. Mendahulukan kaki kanan saat keluar WC. Membaca doa keluar WC, yaitu ghufronaka atau Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoranku dan membuatku sehat. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video Dari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat tak pelajaran minggu lalu? Bagaimana bunyi dua kalimat syahadat atau syahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, anak-anak masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Pada saat setelah ibu menjelaskan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Semoga semua bisa menjawab. Ya, selanjutnya lihat. Menurut bahasa, dengar nih ya, dengar. Kenapa nanti ibu udah bilang tadi di akhir penjelasan ibu akan kasih soal yang harus kalian jawab. Kenapa? Nanti ibu tampilkan lagi nih. Ya.
Sekarang menurut bahasa, najis itu berarti kotoran. Pernah nggak dengar kata najis? Najis itu apa contoh najis? Orang lagi sholat nggak boleh kencing. Itu larangan. Muntah. Apa? Muntah. Ya, muntah apalagi? Pintar Alvaro. Iya, liur anjing katanya, betul. Apalagi? Boleh. Liur babi, liur anjing, itu adalah anak-anak pernah nggak lihat kencing anak bayi? Ya, najis ringan katanya. Pintar Alvaro. Sepertinya Alvaro sudah belajar dari rumah. Lihat, menurut bahasa najis berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Netas. Sedangkan mana suara ini? Kotor. Kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah, untuk membersihkan diri dari najis. Ingat, najis artinya kotor, kotoran. Kita harus membersihkannya apabila kotor. Nah, perintah tersebut terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir. Bagaimana bunyinya? Itu artinya kalau sudah terkena najis yang harus segera kita bersihkan. Lanjut, yang pertama apa? Muhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis apa? Iya, mutawassitah, najis sedang. Nah, nih nanti ada nih pertanyaannya nih. Di akhir ibu menjelaskan ada pertanyaan. Kemudian yang ketiga najis berat artinya muhalah. Ingat, pertama najis ringan, najis muhaffaf. Najis sedang, najis apa namanya? Mutawassithah. Yang ketiga najis muhalazat artinya berat, najis yang berat. Laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. ASI itu apa? Minuman susu. Air susu ibu. Ya, ASI itu air susu ibu. Ya, ASI adalah air susu ibu. Ingat, kencing laki-laki itu termasuk ke dalam najis muhaffafah, artinya najis ringan. Nah, najis yang berasal dari kencing, kotoran manusia, binatang, nanah, muntah, dan sebagainya. Nah, tadi itu ada yang menyebutkan kencing, muntah katanya. Itu termasuk najis yang sedang. Kalau yang ringan tadi kencing siapa? Bayi laki-laki. Kencing muntah, nanah, itu yang sedang. Najis apa namanya? Mutawassithah. Pintar ini Alvaro nih. Pintar. Cuma Alvaro yang bisa jawab. Itu najis yang berasal dari apa itu? Dari air liur. Air liur apa? Kotoran babi. Nah, itu yang berat, ya, najis yang paling berat yang harus kita sucikan. Ya, apa yang keluar dari babi, anjing, dan peranakannya. Lanjut, kita mau melihat tinja di tanah. Tinja itu kotoran. Tinja yang asalnya dari hewan peliharaanmu, kotoran hewan. Ayam, kotoran ayam. Kotoran kucing. Ya, kotoran kelinci. Nah, itu namanya tinja. Tinja di tanah. Ya, ya. Tinja dari hewan
Nanti ada pertanyaannya. Sehingga membuat tanah menjadi najis dan kotor. Itu cara menyucikannya. Tanah dari mengurangi tanah yang terkena yang berwujud cair dengan kemudian dengan begitu tanah akan suci dari najis. Lihat cara menyucikan najis yang berwujud padat dan bagaimana? Ya, dengan cara menghilangkan wujud najis itu atau menghilangkan wujud najis, kemudian menyiram tempat itu dengan air. Menyentuh najis tidak berdosa ya. Memang najis harus dibersihkan, kotoran harus dibersihkan, tetapi hukumnya tidak berdosa. Kemudian kedua, syarat ibadahnya kepada Allah. Ketiga, barang najis haram. Ya emang kotoran mau dimakan? Enggak. Itu hukumnya haram. Barang najis haram dimakan. Tiga, empat. Ya, lima. Debu di jalan. Selesai. Ya, masih ada waktu. Sampai di sini mungkin ada yang belum paham. Hah? Sudah paham? Oh, pintar. Apa? Ada? Pertama najis apa? Muhab. Bapak. Yang kedua najis apa? Oh, pintar. Yang ketiga najis apa? Contoh najis yang muhab apa? Kencing banget. Air liur anjing, kotoran kaki. Nah itu termasuk najis yang paling kalau ibu kasih soal bisa nggak jawab? Bisa. Insya Allah. Yang bisa menjawab. Nomor satu. Najis adalah A, B atau C? Nomor dua. Istinja artinya membersihkan kotoran setelah iya, setelah buang air. Betul nggak kalau buang sampah? Salah. Kemudian yang ketiga, jenis najis ada berapa? Tiga. Coba sebutkan. Najis apa yang pertama tadi? Yang kedua? Najis muhababa. Najis yang sedang najis apa? Mutawasita. Yang ketiga najis yang berat itu apa? Muhalaza. Najis berat. Ya, najis berat itu najis apa? Muhalaza. Iya, najis muhalaza. Pintar apa? Nomor 5, coba kamu siapa dulu? Oh, betul nggak? Betul nggak? Betul.
kawan-kawannya ada yang bertanya, tayamum itu pengganti wudhu ya Bu? Betul enggak? Betul enggak? Betul. Apabila tidak ada air boleh menggunakan tayamum. Nanti kita belajar lagi di materi selanjutnya tentang tayamum.